Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Ya, nah, oke. Untuk materi kita ya, tentang ini kita studi kasus terkait jurnal ya. Jurnal, di mana topik jurnalnya adalah survei dari Internet of Things ya, IoT, dari sisi arsitekturnya ya. Ini kelihatan? Oke. Nah, ini dari sisi dari sisi jurnalnya ya, di mana kita nanti ada pengenalan dari sisi fungsi dari IoT-nya, kemudian utilities-nya, kemudian teknologi yang support dari sisi IoT-nya, dan kemudian bagaimana platformnya ya. Kemudian dari sisi standar komunikasi wireless-nya ya. Kemudian nanti kita ini dulu ya, nanti pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang Wi-Fi, WiMAX, kemudian LR-WIFAN, mobile communication, kemudian Bluetooth, kemudian LoRa ya. Kemudian ada juga cloud solution, kemudian aplikasi domainnya sama contribution-nya. Nah, kita masuk di depannya ya, dari sisi di mana ya IoT ini merupakan ya, menurut dari sisi Atsori itu ya, merupakan koneksi ya di antara digital dan juga fisik dari sisi keseluruhan secara dunia ya. Jadi kita bisa terkoneksi dengan IoT ini ke seluruh dunia ya. Nah, di mana dari sisi global, jaringan global infrastruktur ya, di mana konfigurasinya, kapabilitasnya itu terdiri dari standar ya, standar dari protokol komunikasi, di mana fisik dan virtualnya itu ya dapat dilihat identifikasinya secara fisik dan kemudian secara virtual dari sisi personality-nya dan juga menggunakan intelligent interface ya. Kemudian integrasi antara jaringan informasi yang ada ya. Nah, ada tiga konsep ya, di mana anytime berarti kapan waktunya, kemudian anywhere di mana saja, dan kemudian any media apa saja, itu merupakan rasio sistem ya di antara radio dan manusia yang kita kelilingi itu, di mana satu berbanding satu ya. Nah, ini adalah dari sisi gambar ya, gambar dari komponen device IoT, di mana dari sisi ini ada connectivity-nya ya. Connectivity itu dari sisi USB host, kemudian ada RJ45 atau Ethernet ya. Kemudian ada memory interface. Nah, di dalam memory interface itu ada NAND atau NOR, kemudian ada DDR1, DDR2, DDR3, kemudian ada prosesor ya. Dalam prosesor itu ada CPU ya. Kemudian graphics. Nah, dalam graphics itu ada GPU-nya. Kemudian audio video interface ya. Itu ada HDMI, kemudian 3.5 mm audionya, kemudian LCA video. Nah, kemudian ada juga blok komponen storage interface. Nah, di dalam storage interface itu ada SD, ada MMC, dan juga ada SDU. Nah, pada komponen I/O interface sensor actuator itu ada UART, SPI, kemudian I2C dan CIN ya. CAN ya.
dari sisi perbandingan ya, komparasi existing the support IoT hardware platformnya ini ada ya. Jadi ada parameternya ya. Parameternya itu tadi ya, ada prosesor, GPU, operating, voltage clock-nya, kecepatan dari sisi operasinya, kemudian ada sistem memorinya. Nah, dari beberapa parameter itu ada Arduino Uno, kemudian Arduino Yan, ada beberapa hardware ya, hardware dari sisi platform Intel-nya ya, di atas ini ya. Ini ada Arduino Uno, ada Arduino Yan, kemudian Intel Galileo Gen kedua, Intel Edison, kemudian Legal Bond Black, ada Electric ASM-nya ya, bisa dibaca ulang ya. Nah, dari sisi blok fungsi dari sisi IoT ya, itu sebagai mengcomprise ya dari number, kemudian dari fungsi bloknya, fasilitas, dan utilitas sistemnya ya, untuk mengidentifikasi, mengkomunikasikan, mengaktualisasikan, dan memanage ya di fungsi blok tersebut. Nah, kemudian IoT ini dapat juga ada beberapa varian tipenya untuk dari sisi stand, kemudian dari sisi sensor, smartnya, kemudian dari lightingnya, LED-nya, automobil, dan juga dari sisi mesin industrialnya. Ini ada perbandingan asisten komunikasi teknologinya ya. Ini tabelnya, nanti bisa dibaca kembali ya. Nah, itu ada apa saja dari sisi IoT ini ya, generasi datanya ya, sama dari beberapa proses data analisis sistem ya, cara untuk menggunakan informasi yang secara lokal maupun secara remote ya, di mana data sensor pada umumnya ya itu dapat memonitoring suatu kejadian yang terjadi misalnya di dalam suatu kebun atau suatu ruangan ya, dengan proses untuk misalnya di kebun ya, kita mau membuat suatu sensor agar bisa melakukan penyiraman sensor kepada tanaman yang ada di kebun. Nah, itu kita bisa menggunakan jadwal penyiraman dengan schedule water ya. Nah, kemudian ada communication dari blok komunikasi ini ya, di antara device dan remote dari sisi server ya. Nah, protokol komunikasi IoT pada umumnya bekerja ya melalui data link layer-nya. Ada kemudian network layer-nya, kemudian jaringan layer, ada transport layer, dan juga ada layer dari sisi aplikasinya ya. Nah, kemudian dari sisi service ya, service di mana dari sisi sistem IoT itu tipe fungsinya ya, ada dari sisi misalnya dari pelayanan untuk modelnya, kemudian dari sisi kontrol device-nya, kemudian dari sisi publish data, kemudian data analisanya, dan dari sisi device discovery-nya. Nah, untuk manajemen ya, manajemen block provider different function-nya itu berikan suatu sistem IoT untuk melihat underlying dari governance sistem IoT tersebut. Kemudian dari sisi security, nah, fungsi security pada blok yang ada pada sistem IoT ya, fungsinya itu untuk authentication, untuk mengautentikasi, kemudian mengauthorize, kemudian mengintegrasikan pesan ya, kemudian ada